Di mana? Ini Ibu Neng ini salah satu. Oh, Ibu Ning, apa kabar? Assalamualaikum. Silaturahmi ketemu kami di sini. Kita disambut dengan asap-asap. Iya, karena kita mau cari uang lewat asap. Oh, Biar tahu siap. bahwa posisi kita beda-beda. Ada Iya. yang lewat asap, ada yang lewat seragam kan. Waduh, ini luar biasa. Luar biasa Iya. beda dengan ibu ini. Ini kamera udah nggak perlu pakai efek-efek, udah ada asap-asapnya langsung ya. Kalau yang ini Ibu, kita kan semua sekarang ini kita ada bantuan dari pemerintah, jadinya yang tadinya kita semua menanam padi, Lupang Sari, tapi sekarang itu karena ada kita ada untuk pembibitan apa itu ikan. Iya. Dengan prosesnya tadi kan Ibu sudah Sudah. tahu, jadinya pengepulnya bawa ke kita jual. Nah, proses yang ini untuk pembakaran seperti ini legend ini Bu. Kenapa Legend? Coba Legend diceritain. ini awal memang seperti ini. Zaman kita punya nenek kakek dulu yang dapat dari sawah, biasanya bisa kayak gini. Ditaruhnya kayak beginilah seadanya. Seadanya kan kayak orang bikin api unggun. Mau mendaki seadanya. Iya, iya. Nah, Kayak dengan di sate berjalannya gitu ya. persegi, ini prosesnya. Nah, ini caranya. Nah, ini dah. Kita dari pengepul. Nah, ini yang masih segar fresh ya. Setelah itu, Ini nggak dibumbuin, Bu? ya sebentar. Belis, Bu. Ki. Oh. Proses pertama. Oke, oke. Ya, ini proses pertama. Oke. Ini namanya ikan bakar tok Tot, ori. ori. Sekarang kita bikin lagi model yang baru, kita bikinnya jadi pepes. Ikan bakar pepes. Oke. Khusus Desa Lisar untuk ibu-ibu kita pedagang di atas kali. Ya, karena dagang ikan itu harus bertepatan dengan air. Kita jualnya masih segar. Oke. Nah, setelah itu barulah kayak seperti ini kita Ibu. Ini ikan bakarnya. Ikan bakar pepes ya. Ikan bakar pepes. Tadi Prosesnya ditusuk, seperti- sekarang Ya, dipepes. Rasanya beda nggak, Bu, sama yang tadi? beda karena di sini nanti ada nuansa daunnya yang keluar. Hmm. Pepesnya kita bungkus pakai daun. Kalau itu yang polosan, yang tadi polosan itu akan menghasilkan seperti ini, Mbak. Nah, seperti ini. Oke, dikasih sambal ya. Ya, ini polosan. 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 Nah, ini proses yang tadi. Setelah ditusuk, dibakar, jadilah seperti ini. Oke. Ikan bakar. Ibunya busuk. soalnya nggak mau kasih tahu bumbunya apa, saya bentar Oh, tanya. sebentar aja, tenang aja. Ya, Nah, rahasia katanya. rahasia. Iya, iya, rahasia dapur. Tapi sekarang Oke. dari pasaran yang kita jual sekarang ini lebih banyak tuntutan yang seperti ini. Ini yang lebih banyak Iya, disukai. lebih banyak yang disukai, diminatin. Nah, ini yang 3 jadi 1 kilo, Bu. Kita jual satu bijinya Berapa? 20.000. Tapi kalau paket rame misalnya anak-anak ada acara, dia ambil yang 5 sekilo. Rame-rame harga tetap sama. Mau 5, mau 3, mau 4 jadi sekilo tergantung dari permintaan pembeli. Setelah proses seperti ini Ibu, ini. Nah, jadilah bentuk seperti ini. Nah, sekarang Ibu mau beli berapa? Yang 3 jadi sekilo. Nah, yang seperti Beli di 25 yang jual 60. seperti ini Ibu. Nah, Kalau sama setelah- ibu nggak boleh nawar nih kayaknya. Iya. Ya aja lah ya. Ya. Kalau ini apa ini? ini yang Inilah yang tadi, Bu. Nggak mesti kering yang atau standar. standar. Yang Ibu banyak sukanya diminatin. gimana? Tergantung dari permintaan. Oh, tergantung yang dari paling permintaan. karena untuk tamu saya yang cantik ini yang paling enak lah. Ya udah, yang paling enak apalah saya ikut. Diniat, Oke, diniat. siap, kayak dipepes. Prosesnya seperti ini. Nah, ini bumbunya. Iya. Ini bumbu dari turun menurun, Bu? Enggak juga sih. Enggak, buat sendiri. Belajar dari mana, Bu? Hah? Belajar dari mana ini? Mungkin karena Umi suka aja. Oh, suka aja. Suka masak. Oh, hebat Jadinya emang. nyari-nyari sendiri. Nah, bumbunya seperti ini, pedas, asap. Nanti kalau pedesan nggak apa-apa Oh, ya. nggak Soalnya apa-apa. kan Ibu mintanya di Lombok. Iya. Lombok itu biasanya nuansa dengan pedas. Lombok itu pedes ya. Kadang ada yang melotis kok kepedesan. Kalau tidak pedas berarti bukan ikan bakar. Oh, jadi apa itu? Ikan apa? Ikan es krim namanya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, proses dari kita jadi pedagang ikan bakar dulu masih nggak ada, cuma satu aja, namanya lalu saak. Kita belinya per kilo. Setelah lama proses banyak peminat, ada satu yang legend ikut juga namanya, tapi udah almarhum Pak Sudir. Dia berdagang sendiri Bu, di atas kali. Itu dulu alat kerambu. Ibu lebih paham ya nama kerambu? Paham. Itu dulu, ya. Itu dulu dari bambu. Dari bambu sendiri jualan. Sambil mungkin ada yang pesan yang sudah jadi 1-2 lah. Tapi karena kita juga daerah wisata, itu tempat ada di samping dagang ini itu
kita punya kandang. Kan setiap tamu yang masuk cus bau kan. Dari inisiatif desa, akhirnya kita ditata. Itu tempat kandang dipindahkan, tempat kandang itu kita ditimbun. Jadi aku punya lapak masing-masing karena kita banyak menghasilkan ikan dari petani pengepul. Soalnya saya juga ya pembibitan juga sih, tapi kita juga kalau kurang kita ngambil di pengepul. Kita bisa menghabiskan untuk 1 minggu kita tapi pakai gentongan. 1 gentong itu bisa 4 atau 5 hari habis. Itu ukuran 50 kilo. 50 kilo 1 Iya. minggu? Iya. Oke. Iya, itu. Lumayan sih. Akhirnya kita berinisiatif untuk bikin seperti ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah amat terkenal. Walaupun banyak tempat terkenal, tapi lebih banyak dicari katanya orang sih teman-teman di daerah Lingsar. Kenapa ini lebih spesial dari yang lain? Mungkin karena tempat wisatanya jalur wisata. Kalau orang mau dari Mataram ke berwisata Kirain ke karena Umi. Suranadi, jadinya Menunya cuma ikan? Ada yang lain nggak menunya? ada menunya. Kita karena kita seperti ini, saya lebih menonjolkan untuk pelecing terong. Pelecing terong. Tadinya kalau di Lombok kan terkenal dengan pelecing kangkung. Iya, Tapi iya, kasihan iya. petani terongnya nggak naik-naik. Jadinya kita angkatlah dari pelecing terong. Oh, iya, iya. Kalau pelecing kangkung kan biasa Udah orang sering tahu, lah. oh, lebih sering lah. Sampai membuming lah ke Jakarta. Kalau pelecing terong, udah Umi angkat aja. Kadang yang mesen ada terong yang ini, ada yang dibakar. Ada aja juga diracik yang digoreng seperti itu. Tergantung dari pesanan. Nah, terus ini kita selalu suguhkan sayur bening kelor. Kelor kan banyak manfaat katanya orang-orang pintar. 70 penyakit bisa. Ya udah. Pinter jualan ini ya, luar biasa dari tadi. Nah, sekarang tamu saya ini kan datang dari Jakarta tuh. Sudah kita cerita-cerita banyak. Habis dengan semua cerita-cerita sekarang udah waktunya kayaknya kita makan siang. Ini Boleh, sudah mau pas. mendung-mendung. 12. Untuk yang saya ceritain buat ibu aja ya. Aduh, iya, ya, iya, kurang iya. gitu. Jangan ibu Ah, yang saya bawa. ngangkat, aku aja yang ngangkat. Oke kawan-kawan, kita mau nyobain ikan nila dulu. Ada yang pepes, ada yang bakar, ada ini terong spesial, terong. pelecing terong spesial dari Umi. Kita coba ya. Nggih, Oke, terima sama kasih. kuah bening. Ya. Yuk. Wah, kita siap-siap makan nih. Sama-sama. Umi, silakan Pak Ketua. Saya mengikuti tuan rumah. Mari dicicip dulu. Iya, boleh-boleh. Apa dulu yang harus Kurang. dicicip? Saya bingung nih. Mulai dari mana? Karena begini, sekarang kita kan yang selalu yang kita jual yang seperti ini. Ini. Cuma yang tadi kan cuma saya Spesial bilang ini kan? legendnya. Legendnya. Jadi Tapi harus- jarang diminat Jarang sekarang yang ini. diminat, oh. Namanya kita pedagang, mana yang lebih orderan itu yang kita ambil. Kobokan. Oh, ini kobokan. Ya, Ya, kobokan. kobokan, Bu, kobokan. Ya, kobokan. Kita coba ya, Bu. Ini. Jadi kebutuhan ikan nih Bu, Iya. yang paling banyak itu momentum tahun baru. Itu kebutuhan lokal itu kadang tidak mencukupi. Oh iya. Kedua, Ramadan, bulan puasa itu Rame ya. seluruh warga kayaknya makan ikan. Di situ stok sudah habis kalau Ramadan. Seluruh kolam udah kosong. Langsung kosong. Harganya up tinggi dia di situ. Jual berapa kalau pas Ramadan gitu? Umi. Tetap aja kita harga seperti harga biasanya. Peminatnya yang lebih banyak. Misalnya untuk tahun baru aja satu dagang kita bisa menghabiskan sampai 8 gentong. Ya, itu dia. Satu gentongnya itu ada yang berisi 50, ya yang paling tinggi lah 60. Ya, Satu ya, gentong ya, ya. itu per dagang. Jadinya dari kita yang jadi dagang kewalahan di alat bakar. Kita kan mah cumanya punyanya satu. Jadi kira-kira apa yang bisa Perindo bantu? Nah, di sini ada Pak Ketua, ada Pak Dewan. Apa yang bisa dibantu? Harapan kita dulu ya itu sudah alat bakar mungkin ya. Dan kita rekan memang alat bakar sih. Paling tidak minimal satu kita pedagang itu minimal paling sedikit lah punya 2, 4. Karena untuk bakar 2, untuk mengangkat kan sudah jadi kayak Siap, ini. siap, Nah, ini, untuk siap, pepes siap. yang ini itu. Untuk Tuh, daun, gimana? pengangkat daun. Nah, itu dia. Sudah siap-siap tuh. Oh, Umi. alhamdulillah. Iya. Bagaimana rasanya? Enak. Enaknya yang kayak gimana? Gini. Kurang.
Karena saya suka Makan. Lombok. Bukan Alhamdulillah. karena saya lagi di Lombok ya, saya suka Lombok gitu. Jadi pedesnya enak, Terlalu pedas. pas. Buat saya sih pas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat. Nah, udah segitu sekarang dicicip yang dipepes. Oh, harus dicicip Beda. semua saya. Beda Ini nggak rasa. makan nih. Beda rasa. Entar tamu saya kan masih saya layani tamu saya. Nah, yang ini yang dipepes yang banyak disenangin sama masyarakat. Saya lebih manis sedikit ya. Kalau daripada itu. Nah, itu bedanya karena dibungkus dengan daun, jadinya semua rasa itu iya, masih ada macam-macam lebih rasanya lebih. ada kecut, Mm-mm. ada asam, ada manis, ada pedas. Semuanya. Nah, itu namanya Nano-nano. bumbu asam pedas manis. Yang itu. Makan deh. Enak-enak. Dengar kalau UMKM-nya kesulitan alat bakar, insya Allah Ya. Perindo akan support, depan kita akan bantu. Alhamdulillah. Tadi petaninya kita dengar ada kesulitan, apa kira-kira yang bisa di ini Pak Kamal? Sepanjang kita mulai di ikan ini, karena dengan keterbatasan modal, yang sering sekali yang kita kesulitan di pakan. Makan ya. Iya, tadi pakan itu satu kolam bisa 600.000 sendiri satu Iya, hari. Satu hari. Satu hari kan? Satu hari. Karena satu kali kasih makan itu satu. Iya. Kalau 7 kolam kali 6. Mahal banget itu. Di situ kalau alahannya kita. Makanya kalau kita kurang modal terpaksa kita bond di Rentenir. rentenir. Loh, kan mahalan. Iya, tapi gimana kalau untuk nyambung anu kadang-kadang untuk melanjutkan sampai batas panen. Tapi ya alhamdulillah sepanjang ini bisa aja kita anu walaupun tertatih-tatih. Gimana tuh Pak Dewan? Kira-kira? Iya, kita bantulah. Nah, Kita dari saya harapkan Indonesia. kalau memang ada di Parindo, kita minta kita anggarkan, kita bantu dari pakan Pokil aja. bantuan. Ini kan kelompok Bantuan. memang, dan ini berkelanjutan ya. Mungkin teman-teman yang dari Loban bisa menganggarkan untuk membantu petani ikan untuk pokirnya gitu. Kita usahakan. Ya karena ini bagus sekali ya. Kalau kita lihat tadi, ini kan sebenarnya kawan-kawannya adalah pelaku UMKM semua ya. Jadi kita lihat bagaimana sebenarnya juga membuka lapangan pekerjaan juga di sini ya. Terus bukan hanya itu saja, tapi bagaimana daerah ini jadi berkembang kalau saya lihat begitu ya. Maju, terus tertata rapi ya. Jadi senang sekali tadi saya lihat anak-anak juga semua sepertinya terawat ya. Jadi ya memang cara untuk memajukan sebuah daerah adalah dengan memajukan UMKM-nya. Nah, Perindo memang sangat identik bagaimana kita selalu mendukung UMKM dengan konsisten dari dulu ya. Ya mudah-mudahan dengan acara ini juga kita memperkenalkan kembali ya bagaimana ini sebenarnya adalah salah satu desa wisata di Lombok Barat. Ya, jadi enak sekali. Ini tadi kita pemandangan adalah Gunung Rinjani ya, betul ya? Dan bagus Direct sekali. Ini cuacanya enak banget. Saya dari tadi nggak pakai ikat rambut aja nggak kepanasan. Biasa keringetan. Ini cuacanya baik sekali dan makanannya. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam. Terima kasih atas kedatangannya di kampung kami ini, Ibu Angela. Terima kasih banyak sudah dikasih bantuan berupa alat bakar. Terima kasih banyak. Semoga alatnya bisa bermanfaat buat kami. Perindo, sukses! Terima kasih Bu Angela atas bantuan pakan yang diberikan Partai Perindo. Dengan terbantunya kami petani ikan di sini sangat-sangat membantu kami dengan pakan yang diberikan oleh beliau. Perindo sukses!